Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktar ini pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Komisi 7 DPR RI terus mendorong standarisasi desa wisata Wanurejo di Magelang yang dinilai dapat meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata serta pendapatan masyarakat desa. Komisi 7 DPR RI mendorong penerapan standar nasional desa wisata untuk memperkuat profesionalisme dan kemandirian ekonomi masyarakat desa melalui sektor pariwisata. Upaya ini diwujudkan melalui kunjungan panja standarisasi desa wisata ke Desa Wisata Wanurejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim menyebutkan bahwa tinjauan lapangan dilakukan guna memastikan implementasi standar berjalan sesuai ketentuan, sekaligus menilai dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat. Desa Wisata Wanurejo dinilai menjadi salah satu percontohan nasional karena berhasil membangun ekosistem pariwisata yang mandiri dan melibatkan masyarakat secara aktif, mulai dari pelaku UMKM, penyedia atraksi wisata, hingga pengelola fasilitas berbasis kearifan lokal. Ini salah satu desa wisata yang mendapatkan penghargaan internasional dan salah satu desa wisata yang sudah ke arah mandiri, dan kita lihat masyarakatnya secara ekosistem sudah terbentuk dari mulai memang punya modal dasar, ada Candi Pawon, kemudian di sini terbentuk ekosistem dari mulai UMKM-nya, kemudian ada grup mobil jeep tuanya. Kemudian juga dari saya dengar juga ada di atraksinya. Juga teman-teman di desa ini juga bikin kayak amenities kayak kafe dan sebagainya. Komisi 7 DPR RI juga menekankan pentingnya pendampingan spesifik bagi tiap kategori desa wisata, mulai dari rintisan hingga mandiri, agar pengembangannya lebih terarah. Dari Magelang, Jawa Tengah, Fitian Aunila, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI mengapresiasi program perhutanan sosial yang dinilai mampu menjaga kelestarian hutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, terkait dengan program ini dianggap berhasil dalam rehabilitas lahan melalui penanaman pohon dan tanaman produktif secara langsung. Komisi 4 DPR RI mengapresiasi program perhutanan sosial Kementerian Kehutanan atas upaya pelestarian kawasan hutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut dinilai berhasil mendorong rehabilitasi lahan melalui penanaman pohon dan tanaman produktif yang melibatkan masyarakat secara langsung. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menyampaikan, program perhutanan sosial menjadi contoh nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kelangsungan lingkungan hidup. Komisi 4 DPR RI akan terus mendorong agar program sejenis dikembangkan di daerah-daerah lain, serta mengawasi pelaksanaannya untuk menjamin keberlanjutan dan keberhasilan. Menurut Alex Indra, program ini tidak hanya berfokus pada penanaman pohon keras, tetapi juga tanaman produktif seperti jagung, pisang, dan komoditas lain yang dapat dipanen. Upaya ini dinilai dapat mengurangi resiko bencana seperti banjir, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Kawasan yang harus dilindungi sehingga serapan air tidak terganggu dan tidak menyebabkan banjir. Kita apresiasi program dari Kementerian Kehutanan yang seperti ini, yaitu dengan melibatkan masyarakat dan sudah berhasil, sehingga bisa kemudian melakukan kembali rehabilitasi tutupan lahan yang ditanami oleh pohon-pohon dan juga oleh tanaman yang produktif. Nah, kita akan mendorong supaya program-program seperti ini dikembang luaskan di daerah-daerah lain, dan akan kita awasi supaya bisa berhasil sehingga bisa mengurangi potensi banjir ke depannya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI menilai pengembangan sektor perikanan perlu berfokus pada penguatan pemasaran dan hilirisasi produk, tidak hanya pada aspek budidaya. Dan informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di TVR 09.
pesan Presiden ya, turunkan biaya haji, tapi pelayanan ditingkatkan. Itu pelayanan yang dulu itu dengan kos yang mahal. Kita dengan pricing itu, dengan kita pengawasan tidak ada subkon, tidak ada yang dikorupsi, ya kan, dia macam-macam itu. Itu akan pelayanan lebih meningkat. Itu ternyata ada hal yang sangat mencengangkan dan menjadi ironi. Kita baru tahu bahwa grade pelayanan haji Indonesia di sana adalah grade D. Itu kan grade paling rendah dari pelayanan ibadah haji. Ya dulu ada sesuatu yang nggak beres lah. Nah saya wanti-wanti dengan Kementerian Haji sekarang. Dengan 2 Syarikah harus benar-benar pelayanan meskipun grade D, itu grade D plus. Terkait dengan syarikah tersebut, menurut Bapak nih ya, ada yang memiliki riwayat bermasalah dan dipilih lagi untuk tahun 2026. Memang 2 syarikah ini dulu juga sama-sama bermasalah. Saya sampaikan, kalau mereka berdua bermasalah tahun 2026, kalian akan disemprot oleh Presiden. Apa gunanya Kementerian Haji masih bermasalah? Dulu ditangani Dirjen bermasalah, Kementerian Haji harusnya tidak bermasalah. Begitu. Hanya di TVR Parlemen. Sekarang, kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Pemirsa, upaya pengembangan ikan nila dinilai perlu diperkuat melalui peningkatan hilirisasi serta penyerapan pasar yang lebih efektif. Komisi 4 DPR RI menegaskan potensi budidaya di berbagai daerah tidak akan optimal tanpa dukungan pemasaran dan kualitas benih yang terjamin. Komisi 4 DPR RI menilai pengembangan sektor perikanan perlu berfokus pada penguatan pemasaran dan hilirisasi produk, tidak hanya pada aspek budidaya. Kabupaten Sleman dikenal sebagai salah satu sentra utama budidaya ikan nila di Indonesia. Namun di balik tingginya produktivitas, para pembudidaya masih menghadapi berbagai kendala dalam distribusi, pemasaran, dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha kecil. Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Sleman, anggota Komisi 4 DPR RI Slamet mengapresiasi keberhasilan daerah ini dalam memproduksi ikan nila dan mendorong agar model pengembangannya dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Ia menekankan pentingnya dukungan nyata dari pemerintah untuk memastikan hasil panen dapat terserap pasar dengan harga yang menguntungkan bagi pembudidaya. Oleh karena itu, ini yang kemudian perlu dipelajari dan paling titik lemahnya yang kita soroti dan keluhan dari beberapa tadi adalah kualitas benih yang justru datang dari pemerintah yang notabene tertinggal. Oleh karena itu, yang kita dorong adalah dari balitbanknya atau balai penelitiannya dari pemerintah ini kemudian untuk digalakkan. Slamet juga menyarankan perluasan kerjasama antara pembudidaya dengan sektor pengolahan agar ikan nila dapat diolah menjadi produk bernilai tambah seperti makanan siap saji. Selain itu, ia menyoroti perlunya perbaikan sistem riset dan pengadaan benih. Menurutnya, lambatnya inovasi dari lembaga pemerintah berdampak pada penurunan kualitas benih ikan. Dari Sleman, Yogyakarta, Divo Rahman, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI mendorong Peruri menyiapkan roadmap penguatan industri hulu hingga hilir, termasuk inovasi material yang dapat digunakan dalam produksi uang kertas. Dalam rangka menekan ketergantungan impor dan memperkuat kedaulatan nasional di sektor keamanan moneter, Komisi 6 DPR RI mendorong Perum Peruri terus memperkuat kemandirian produksi dalam negeri, khususnya dalam penyediaan kertas dan material untuk mencetakkan uang rupiah. Anggota Komisi 6 DPR RI Muhammad Hussein Fadlullah memaparkan Peruri berperan strategis dalam mencetak uang rupiah kertas dan logam. Namun, dalam proses produksi uang kertas, Peruri masih bergantung pada impor kertas khusus untuk pencetakan uang dari negara tetangga seperti Amerika, Inggris, dan Vietnam. Hussein mengungkapkan, pasokan kertas pencetakan uang dari pabrik dalam negeri hanya mampu memenuhi 60% kebutuhan produksi. Selain itu, Hussein menilai kualitas kertas yang dihasilkan masih perlu ditingkatkan. Hussein meminta Peruri menyiapkan roadmap penguatan industri hulu hingga hilir, termasuk inovasi material lainnya yang dapat digunakan dalam produksi uang kertas. 80% ini uang beredar di masyarakat. Lalu tadi terkait dengan raw material, memang sedang dipikirkan bagaimana kita bisa mendapatkan raw material yang lebih mudah didapat di dalam negeri.
Karena memang ada beberapa negara yang juga menggunakan material selain dari kertas seperti polikarbonat tadi, namun memang itu ternyata kurang ramah lingkungan ya. Di Indonesia mungkin nanti kita coba pikirkan supaya juga bisa mendapatkan raw material yang lebih mudah didapat di Indonesia, seperti itu. Komisi 6 DPR RI menegaskan, upaya kemandirian produksi uang kertas harus didukung melalui peningkatan teknologi, penelitian material, serta penguatan kerjasama industri dalam negeri. Dari Karawang, Jawa Barat, Elisa Purba, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 12 DPR RI mendesak Direksi Pertamina Patraniaga untuk memberi sanksi tegas terhadap SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penyaluran BBM kepada masyarakat. Merespon keresahan masyarakat terkait kualitas produk bahan bakar minyak atau BBM di Provinsi Jawa Timur, Komisi 12 DPR RI mengapresiasi langkah cepat Kementerian ESDM dan Pertamina dalam memastikan produk sudah sesuai standar. Anggota Komisi 12 DPR RI Ratna Juwitasari menilai, pengecekan BBM yang dilakukan Kementerian ESDM bersama Pertamina Patraniaga, mulai dari kapal hingga stasiun pengisian bahan bakar umum, menunjukkan komitmen dalam menjaga kualitas produk. Kementerian ESDM bersama dengan Pertamina Patraniaga sudah melakukan pengecekan, baik itu mulai dari di kapal, sampai ke tangki tanam, sampai ke SPBU, ternyata produk BBM-nya sudah sesuai dengan standar. Kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pertamina Patraniaga dalam hal ini. Semoga kepercayaan publik bisa dikembalikan oleh Pertamina Patraniaga. Sementara itu, anggota Komisi 12 DPR RI Dewi Yustisyana mendesak Direksi Pertamina Patraniaga memberi sanksi tegas SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penyaluran BBM kepada masyarakat. Kami juga meminta Direksi Patraniaga untuk memberikan atensi atau perhatian khusus bagaimana mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat, dan kami juga menegaskan apabila di situ memang ada SPBU Pertamina yang terbukti melanggar standar operasi yang sudah ditetapkan Pertamina, itu diberikan sanksi yang tegas. Dari Provinsi Jawa Timur, Muhammad Samsul Fajri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI menyerukan agar cahaya keadilan tidak padam di ruang pengabdian para guru madrasah. Dan di balik setiap generasi yang tercerahkan, terdapat pengabdian tanpa pamrih para guru yang selalu menyalakan obor ilmu dengan keikhlasan hati. Lantas seperti apa informasi selengkapnya? Tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabena. Gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 09. Dalam semangat keadilan dan juga pengabdian, DPR RI mengingatkan bahwa kebijakan P3K jangan sampai meninggalkan para guru madrasah. Keutuhan bangsa lahir dari keseimbangan antara pengetahuan dan iman. Dua hal yang sejak lama dijaga dengan setia oleh para pendidik madrasah di pelosok negeri agar akar moral pendidikan Indonesia tidak kehilangan denyutnya.
Mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Kami di sini bukan untuk dimuliakan, tapi kami ingin disetarakan. Kami bukan ingin dikasihani, tapi kami hanya ingin diakui. Dan kami bukan ingin dibedakan, kami hanya ingin diperlakukan adil. Persoalan pengangkatan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K hingga kini tidak kunjung usai. Pasalnya, sejumlah guru dengan status tenaga honorer yang telah lulus seleksi P3K sesuai dengan capaian passing grade yang ditentukan, masih tidak jelas nasibnya. Masalah ini juga menimpa guru madrasah yang merasa adanya diskriminasi dengan guru di sekolah negeri. Selain itu, terdapat penundaan pengangkatan untuk optimalisasi formasi dan penyesuaian jadwal, serta isu ketidakjelasan status dan pengabdian guru honorer yang selama ini sudah mengabdi. DPR RI menyikapi persoalan tersebut dengan berkomitmen menyerap aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk menerima aspirasi dari Forum Passing Grade Kementerian Agama Swasta dengan status P2023 yang artinya pelamar memenuhi nilai ambang batas. Tadi kita ketahui bahwa dari teman-teman passing grade tadi hadir di kita mengadukan nasibnya gitu kan, menyampaikan kepada kita sebenarnya bahwa mereka sudah mengikuti tes CP3K. Nah, ini kan harusnya menjadi perhatian khusus seperti teman-teman lihat tadi di dalam itu sudah ditunjukkan sertifikasi yang diterbitkan oleh BKN. Nah, ini juga akan menjadi masukan yang sangat luar biasa, nanti akan menjadi penyampaian yang khusus mungkin nanti di rapat dalam mitra Kementerian Agama bahwa kalau misalnya memang semuanya nanti harus diangkat menjadi P3K, mana lagi yang diprioritaskan? Adanya harapan besar sejumlah guru madrasah untuk segera diangkat menjadi guru P3K karena ada rasa memiliki hak yang sama dengan para guru honorer di sekolah negeri. Kebijakan yang harusnya adil bagi semua, ternyata kami hanya bisa melihat dari jauh. Teman-teman kami yang mengabdi di bawah naungan Kementerian Pendidikan, baik negeri, baik swasta, saudara-saudara kami bisa diangkat. Kami tidak iri terhadap saudara-saudara kami. Tetapi kami ingin keadilan. Kami ingin dianggap sama dengan mereka. Kenapa? Karena kami sudah memenuhi persyaratan yang negara minta, yang pemerintah minta. Syarat-syarat untuk diangkat menjadi P3K. Kami sudah penuhi semua. Pengakuan negara terhadap dedikasi para pegawai honorer di bidang keagamaan, khususnya guru, ustadz, ustazah, dan dosen yang mengabdi di lingkungan madrasah maupun universitas menjadi penting, mengingat urgensi peningkatan status dan kesejahteraan pegawai honorer tersebut sudah sangat mendesak. Tentunya kita juga mengharapkan ada kemudahan-kemudahan dari BAKN di dalam hal P3K daripada guru-guru agama itu sendiri. Ya tentunya kita mengharapkan ada penyamarataan karena mereka kan sama-sama kan mengabdi untuk bangsa negara ini, ya. Yang satu mengabdi di bidang kependidikan agama misalnya, yang satu lagi mengabdi di kependidikan umum, yaitu haruslah ya harus ada penyamarataan karena mereka adalah bahagian daripada anak bangsa kita sendiri. Para tenaga pendidik agama baik di madrasah maupun di perguruan tinggi keislaman dinilai penting dalam membentuk karakter dan nilai moral generasi muda. Karena itu, negara harus hadir melalui kebijakan yang memberikan kepastian status dan kesejahteraan yang lebih adil.
Pemirsa, Indonesia memiliki beragam makanan dengan cita rasa yang kuat dan menggugah selera. Kelezatannya telah dikenal hingga mancanegara, menjadikan Indonesia sebagai tujuan favorit para pecinta kuliner. Nah, ini kalau misalnya ke negara keberagaman, keanekaragaman, bahkan juga ini ada rempah-rempah yang melimpah membuat setiap daerah memiliki masakan dengan cita rasa yang khas. Lantas seperti apa kuliner Indonesia yang diakui oleh dunia? Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di TVR 09. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokoknya nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Anda kembali di TVR 09. Sejumlah makanan Indonesia telah diakui sebagai warisan budaya. Dan kini salah satunya adalah lumpia dari Semarang, Jawa Tengah yang telah diakui oleh UNESCO sejak tahun 2014. Kelezatan kuliner Indonesia tidak hanya terletak pada rasanya, namun juga pada cerita budaya dan tradisi yang menyertainya. Nah, ini kita tanpa berlama lagi pemirsa, tayangan tentang makanan Indonesia yang telah diakui oleh dunia dalam segmen Intips Informasi dan Tips berikut ini. Makanan Indonesia bukan hanya sekedar hidangan, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang telah menggoyangkan lidah orang-orang di seluruh penjuru dunia. Dari nasi goreng yang kaya rempah hingga rendang yang meriah, kuliner Indonesia telah menemukan tempat istimewa di hati pecinta makanan global. Dengan beragam bahan alami dan resep warisan turun-temurun, makanan Indonesia terkenal dengan keanekaragaman cita rasanya. Nasi tumpeng yang megah menggambarkan kekayaan budaya Indonesia dalam satu hidangan. Sementara makanan jalanan seperti sate membawa sensasi pedas dan gurih yang tidak dapat diabaikan. Bahkan di tengah pesona makanan ala dunia, makanan Indonesia terus mengukir namanya dalam sejarah kuliner global hingga diakui dunia. Ada rendang. Hidangan daging yang telah diolah dengan santan dan rempah-rempah dengan sempurna, rasa gurih dan pedas yang meresap dalam setiap gigitan membuatnya diakui sebagai salah satu makanan terenak di dunia. Nasi goreng. Sajian sederhana yang sering disebut sebagai makanan tradisional sejati Indonesia, pemirsa tentu setuju kan nasi goreng adalah permulaan untuk mengenal kuliner Indonesia yang memikat. Nasi yang digoreng dengan bumbu, daging, sayuran, dan telur menciptakan harmoni cita rasa yang tak bisa diabaikan. Sekarang mari kita bahas tempe. Sepotong ajaib yang terbuat dari kedelai fermentasi terlihat familiar di hidangan makanan kita sehari-hari. Namun sudah diakui UNESCO dan harganya mahal loh di luar negeri. Rasanya yang gurih dan kaya protein dapat diolah jadi hidangan yang sehat dan nikmat.
Dan yang terakhir ada lumpia. Makanan khas Semarang, Jawa Tengah ini diakui sebagai warisan budaya Indonesia oleh UNESCO sejak 2014. Gulungan tipis berisi varian sayur, digoreng garing, dan dipadukan dengan saus yang khas. Masih banyak makanan Indonesia yang layak untuk diakui dunia. Karena kisah makanan Indonesia lebih dari sekedar rasa, tapi juga cerita tentang warisan budaya. Inilah alasan mengapa makanan Indonesia terus menjadi sajian terhormat di meja-meja di seluruh dunia dan menarik penikmat makanan untuk menjelajahi ragam rasa yang ditawarkannya. Pemirsa, di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR pada Anda Rabu 12 November 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada rapat kerja Komisi 5 DPR RI dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Menteri Transmigrasi. Dan di pukul 2 siang nanti, di mana akan ada rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI dengan Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan juga Elektronika serta asosiasi-asosiasi. Dan sejumlah agenda dan kegiatan DPR lainnya dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Baiklah pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih. Telah menyaksikan TVR 09 pagi ini, saya Anggun Oktarini dan juga rekan saya. Saya Zia Ulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.